Woho, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Si botak berjubah adalah karakter terkuat di dunia One Punch Man. Namun hal itu tidak berbanding lurus dengan pendapatannya. Pada anime One Punch Man season 2 lalu, Saitama sempat mengikuti turnamen bela diri Super Fight di kota C dan dia menyamar menjadi Charanko. Oh iya, sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas teori tentang si botak. Andai penyamarannya sebagai Charanko tidak terbongkar, apa yang akan terjadi? Penasaran? Mari kita bahas. Seperti yang kita tahu, Saitama mengikuti turnamen bela diri Super Fight dan mendaftarkan diri dengan nama Charanko, mengenakan pakaian bela diri dengan sabuk putih dan memakai rambut palsu berwarna oranye. Oh ya, Saitama juga menamai jurus bela dirinya dengan nama tinju air berkarbonasi. Selama menghadapi lawannya, Saitama tidak pernah mendapat hambatan yang berarti. Jelas saja karena cukup satu pukulan sudah membuat lawannya langsung tumbang. Namun terjadilah sedikit unsur drama di pertandingan final, tepatnya saat melawan Suiryu. Sebenarnya Suiryu pun juga tidak mampu menghadapi Saitama. Hal itu terbukti saat Suiryu yang terus menyerang Saitama dengan berbagai cara, bahkan mungkin bisa dibilang sampai membabi buta. Tapi di mata Saitama, fokusnya si botak cuma melindungi rambut palsunya saja agar tidak jatuh. Tidak peduli seberapa besar serangan yang dilancarkan oleh Suiryu. Kita pun sebagai penonton dibikin tertawa dari pertempuran mereka berdua. Serta tentu kita pasti menebak siapa pemenangnya ya. Yaps, pasti si botak yang sedang menyamar itu. Namun drama itu terjadi. Saitama sempat terprovokasi oleh ucapan Suiryu soal pendapat dan cara pandangnya terhadap pahlawan. Alhasil Saitama tidak terima dan tidak menghindar saat Suiryu menyerang kepalanya yang menyebabkan rambut palsu yang ia kenakan terlempar. Otomatis setelah identitas Saitama yang menyamar sebagai Charanko juga terbongkar, akhirnya dia didiskualifikasi dan terpaksa Suiryu langsung dinobatkan sebagai pemenang. Tapi andai identitas Saitama tidak terbongkar, apa yang akan terjadi? Sudah pastilah Saitama menjadi juara di turnamen bela diri Super Fight dengan syarat drama dengan Suiryu tidak terjadi. Dan kalaupun terjadi, si botak tidak boleh terprovokasi oleh ucapan yang Suiryu lontarkan. Sebenarnya dia sih tidak tertarik dengan gelar juara karena alasannya mengikuti turnamen bela diri adalah hanya mengejar hadiah uang tunai 3 juta yen dan merasakan pengalaman dalam ilmu bela diri. Otomatis jika identitas Saitama tidak terbongkar, besar kemungkinan kita akan diperlihatkan penyerahan trofi pemenang bela diri. Si botak sudah tidak susah lagi cari duit. Dan yang paling diharapkan adalah pertarungan antara Saitama melawan para monster yang menyerang arena bela diri. Karena seperti yang kita tahu, di animenya saat Saitama lari dikejar oleh para panitia turnamen karena melanggar peraturan. Di sisi lain, para penonton dan peserta turnamen dibuat ketakutan dengan penyerangan yang dilakukan oleh para monster ke arena turnamen. Banyak dari peserta yang memilih memakan sel monster agar selamat dan mendapatkan kekuatan besar. Jadi, andai si botak tetap berada di arena turnamen saat penyerahan piala, besar kemungkinan dia akan bertarung melawan para monster itu. Kita bakal disajikan pertarungannya melawan para monster gagak, para peserta turnamen yang telah memakan sel monster, dan diperlihatkan pula si botak melawan monster Gouketsu. Tapi ada kemungkinan jika Saitama melawan mereka semua, maka identitasnya yang sesungguhnya bakal terbongkar pula. Karena akan sedikit merepotkan juga kalau bertarung sambil melindungi rambut palsu. Tapi andai tidak terbongkar, Mimin malah merasa kasihan nama si Charanko. Kenapa demikian? Karena bisa jadi malah Charanko yang nanti pas dia sudah keluar dari rumah sakit akan langsung terkenal. Dan dia bisa jadi mengalami shock berat karena ditawari oleh asosiasi pahlawan menjadi hero. Malah kayak menjadi penerusnya King aja nih si Charanko. Hehe.
Ya, walaupun sebenarnya besar kemungkinan para monster-monster itu bakal mati juga dengan satu pukulan saja. Tapi andai identitas Saitama terbongkar saat penyerangan para monster, besar kemungkinan namanya akan langsung terkenal. Maksudnya ini nama si Saitama sang pahlawan botak berjubah, dan otomatis peringkatnya di jajaran para pahlawan akan naik dengan sangat cepat pula. Ya, minimal di jajaran kelas A lah. Karena seperti yang kita tahu, di arena turnamen tersebut ada dua pahlawan kelas A yang tidak mampu menghadapi para monster yang menyerang, yaitu Snake dan Max. Kalau Saitama bisa mengalahkan para monster itu, secara logika dari sudut pandang para staf asosiasi pahlawan menilai kemampuannya jelas di atas Snake dan Max, atau malah bisa langsung diangkat menjadi hero kelas S. Karena di arena tersebut cukup banyak saksi mata yang menyaksikan aksi dari Saitama. Apalagi jika Saitama berhasil mengalahkan para monster-monster itu tepat sebelum para penonton lari dari lokasi turnamen. Setelah itu Saitama lalu pulang dari lokasi arena turnamen bela diri sambil membawa uang tunai dan piala kemenangannya. Di dalam perjalanannya besar kemungkinan cerita akan sama, yaitu dia bertemu dengan King. Akan tetapi si botak nggak bakal curhat banyak soal kebosanannya dalam menghadapi setiap peserta turnamen dan para monster. Sempat pula dalam perjalanan pulang bersama King, si botak menendang Garo yang mencoba menyerang King. Dan akhirnya Saitama pulang ke apartemen bersama King lalu main game bersama deh. Kok malah jadi happy ending ya? Tapi sayangnya One Sensei dan Murata Sensei tidak mewujudkan hal itu. Alasannya mungkin agar cerita dari One Punch Man bisa menjadi lebih seru lagi. Oke guys, itu tadi pembahasan teori dari Saitama. Andai penyamarannya sebagai Charanko di turnamen bela diri tidak terbongkar, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu punya teori lain? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ini ya. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau suka sama video ini juga boleh di-share ke teman-teman kalian ya, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau kamu yang mau ngeritik dan ngasih saran juga silakan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf dan sampai bertemu di video selanjutnya.